Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Fine. Okay. Now we're going to talk about the 16 tenses formula. Yeah, the formula. We have talked about the simple present and simple past, the verbal and the nominal. Now we come to this one, the formula. We have been through this one, yeah, present and past, the 16 tenses. Future perfect continuous. Jadi untuk menguasai tenses yang 16 secara cepat kita buat seperti ini ya. Tadi ada beberapa cara, ada beberapa hal yang harus kita agree dulu ya untuk menguasainya, formulanya ya dengan cepat gitulah. Oke, kalau disebut nanti future berarti di situ ada apa? Will dengan verb base ya. Ingat verb base beda dengan verb satu, itu kita perlu agree dulu. Verb base beda dengan verb satu, nanti kita ketahui di bawah. Jadi kalau disebut ada future berarti ada will ditambah verb base ya. Nanti kita nggak bahas present past lagi ya, karena present sama pastnya, simple present dengan simple pastnya kita sudah bahas. Yang kita bahas hari ini apa? Nomor 3 sampai nomor 16-nya gitu ya. Nomor 3 sampai nomor 16 cepet gitu ya. Sekali lagi, kalau disebut future berarti ada will tambah verb base nanti ya. Oke. Kalau disebut perfect berarti ada has dengan have ditambah apa? Verb 3. Oke. Kalau disebut ada continuous, oke. Disebut continuous berarti ada nanti to be-nya ada di situ ditambah verb for, atau disebut juga dengan verb ing. Sebuat cepat ya. Nanti kalau apa kan bisa di-download YouTube-nya, di-download nanti bisa dibuat slow, lebih apa ya? Kamu bisa mempelajarinya lebih bisa pelan-pelan gitu ya. Ini sebuah cepat aja ya. Tadi continuous ada to be tambah verb ing ya. Itu perlu kita paham dulu. Kemudian sebagai seperti ini, ada verb base tanpa embel-embel, kemudian ada verb satu atau present nanti itu ya disebut dengan present, kemudian verb 2 dan verb 3 and then verb 4. Oke. Nah, ini disebut dengan verb base ya. Kemudian present, kita ambil contoh take ya. Verb satunya disebut present, disebut jadi takes. Paham ya, bedanya udah nampak ya. Jadi verb base itu yang asal ya, originnya. Okay. Verb 2 nya jadi apa? Jadi took. Ini dulu kita pahami. Kemudian verb 3 nya jadi taken, contoh ya. Kemudian verb 4 nya jadi continuous ya, jadi taking. Okay. Nah, itu bentuknya yang irregular. Contoh saja kita ambil wakilnya. Take kita ambil wakilnya. Untuk yang regular, yang biasa, likes, liked dengan liking. Jadi dia perubahannya teratur. Satu contoh saja. Nah, kita ambil yang to be. To be itu verb base-nya apa? Ya be, ya. Bentuk verb satunya menjadi apa? Is, am dengan are, dipisah ya. Is, am dengan are. Oke. Kemudian verb 2-nya was dengan were. Is, am jadi was, are jadi were. Oke. Kemudian semuanya be, is, am, are, was, were. Verb 3-nya jadi apa? Jadi been. Paham ya? Oke. Kita buat cepat ya. Nanti kamu bisa download YouTube-nya, nanti kan bisa dipelajari berulang-ulang gitu ya. Kemudian verb 4-nya menjadi being. Oke. Kemudian kita lihat ada have. Ada has, ada have gitu kan. Nah, verb base dari has dan have apa? Ya have. Itu verb base-nya. Paham ya? Has sama have yang kita tahu itu verb base dari antara mereka dua ya have. Nah, tapi kalau verb satunya jadi dua juga, jadi has dengan have. Tapi di antara ini verb base-nya jadi dipilih ada have, bukan has. Paham ya? Oke. Verb 2-nya dari have dan has ada had, ya kan? Kemudian verb 3-nya tetap had dan verb 4-nya having, kan gitu ditambah ing. Ini yang kita pahami dulu untuk mengerjakan 3 sampai 16. Paham ya? 3 sampai 16. Kemudian apalagi yang kita perlu agree, tadi udah agree di situ. Kemudian will. Verb 2-nya apa nih? Bentuk past daripada will kita pahami jadi apa bentuknya? Jadi would kan? Oke, itu perlu kita paham. Kemudian lagi shall, bentuk pastnya menjadi apa? Jadi should. Bahasa Inggris dulu itu dipisah antara will dan shall. Itu bentuk bahasa Inggris lama ya. I dengan we itu pakai shall, sisanya pakai will. Tapi sekarang boleh semua pakai will. Bahasa berkembang ya, jadi nggak perlu khawatir kapan gunain will dan shall. Tapi dalam konteks tertentu ya, contoh bahasa hukum atau apa bentuknya kadang bisa pakai shall itu ya. Oke, we go on. Mempersingkat waktu.
Oh ya, ini tanda tambah ya, sorry ya. Tanda tambah, ini tanda tambah maksudnya ya. Ini salah ini ya, tanda tambah. Nah, he, she, it ditambah apa? Nanti ditambah has ya. Kemudian they, we, are you itu ditambah apa? Ditambah have ya. They, we, are you ditambah have. Nah, itu kita paham. Kemudian ini lagi. Only the first verb initially, jadi coming after the subject is converted into past form. Jadi nanti untuk membuatnya menjadi bentuk past, caranya pakai itu ya. Nanti kita bahas di belakangan lah. Kemudian ada tanda ini. Nanti kita gunakan ini tanda tangga-tangga seperti ini untuk apa? Nanti kita tahu ya. Nah, inilah yang perlu kita paham ya. Untuk apa? Untuk menguasai dari 3 sampai 16. Once again, hanya ini saja kita harus paham. Persetujuan ini kita gunakan untuk memahami 3 sampai 16. Present sama past kan kita kita kuasai di awal ya. Oke. Nah, kotak yang ini di bawah ini kotak kerja kita nanti ya. Oke, kotak kerja di processing box-nya. Oke, kita ambil contohnya she sing a song. Jadi ini mentahnya dulu kita akan gunakan untuk mengerjakan 3 sampai 16. Kalau sing verb base-nya sing kan, verb 2-nya verb 2-nya verb 1-nya jadi sings. Verb 2-nya jadi sang, verb 3-nya jadi sang, verb 4-nya jadi apa? Singing kan? Oke. Now we go on. Okay. Nah, ini sorry. Ya. Ini kita kesini dulu present ya, tanda present kita udah bahas. Masih ingat kan di atas itu ya, present dulu. Nah, she sings a song. Kita udah nggak bahas lagi ya. Kalau masih lupa tuh di atas sudah saya kasih peringatannya itu ya. Nah, kalau yang pas gimana? Bentuknya she jadi verb 2 kan? Sang a song. Atau kalau lupa itu. Ini yang positif semua ya. Jadi she sang a song. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke continuous. Yang nomor 3. Present continuous. Ada satu tenses di situ. Present nggak usah dibaca ya. Kita hitung continuous jadi satu tenses ya yang disebut. Kalau nanti dua ini contoh ya. Kalau nanti dua tenses contohnya apa yang disebut? Future continuous, satu future, satu continuous, berarti dua tenses. Nanti ada hubungannya dengan tangga-tangga ini ya, berarti dua tenses. Ini yang disebut berapa? Satu tenses ya. Continuous saja. Presentnya nggak usah dihitung, oke? Continuous. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Lihat di kotak bawah. Ya, kotak bawah present continuous. Oke. Continuous. Oke, berarti aja satu saja, satu kotak saja. Oke, satu kotak yang dipakai. Nah, berarti itu saja yang diambil, satu tangga. Ya, satu tangga yang diambil karena continuous satu tenses yang disebut berarti satu tangga yang diambil. Baru lihat di situ. Oke. Continuous. Yang disebut di atas ya, itu continuous. Apa isinya? Continuous to be ditambah verb ing. Nah, lihat di situ to be plus verb for ing ya. Oke, verb for ing. Nah, itu. Baru kemudian subjeknya tadi apa? She kan? Nah, turunkan saja she. Nah, tadi syarat continuous kan to be ditambah verb for ya. Oke. She turun, kemudian to be-nya verb for-nya jadi apa? Yang diminta. Sing jadi apa? Singing kan? Oke, singing. Nah, itu dia singing. Tinggallah to be-nya. Kalau present to be-nya mana? Yang dipakai kalau she. Nah, lihat di sini. Kalau to be yang di sebelah sini ya, oke. Nah, yang dipakai to be-nya jadi apa ini? Present kan? Nah, itu present, to be-nya itu. Verb satunya yang diminta. Jadi to be-nya menjadi is yang diambil. Paham ya? Jadi dia diturun jadi she is singing, baru ditambah a song kan gitu kan. Jadi selesai she is singing a song. Paham ya? Oke. Makin ke bawah nanti makin jelas. Oke. Lihat di atas ini she is singing a song. Ketika membuat jadi past, bagaimana membuat jadi past? Nah, how to make past form katanya. How to make past form. Bentuk pastnya bagaimana? Present continuous itu membuat pastnya, oke. Jadi dari 3 lihat ini dari 3 sampai 16 cara membuat pastnya, how to make past ya dari 3 sampai 16. Kita lihat kemari cara membuatnya. Hanya kata kerja pertama saja yang datang setelah subjek yang dirubah menjadi bentuk apa? Bentuk past. Ingat, hanya kata kerja pertama saja yang datang setelah subjek dibuat jadi bentuk past. Paham ya? Nah, mana itu? Lihat di sini.
kata kerja pertama yang datang setelah subject. Oke, only the first verb, ya, ini membuat pasnya ya. Right coming after the subject is converted into past. Mana dia? Is kan? Kata kerja pertama yang datang setelah subject dirubah ke bentuk past. Pastnya apa? Is. Bentuk duanya apa tuh? Is. Jadi was, ya kan? Nah, maka dirubahlah itu jadi was. Paham? Was. Sisanya copas. Lihat. Just copy paste the remaining verbs katanya. Jadi copy paste aja kata-kata yang ada di sebelah kiri, tinggal pindah. Yang berubah hanya apa? Kata kerja pertama saja yang dirubah ke bentuk past. Is jadi was tadi kan? Nah, jadi tinggal pindah. She was singing a song. Paham ya? Oke, makin ke bawah nanti makin jelas lagi karena sudah jadi biasa. Oke, kita masuk ke nomor 5. Present future. Nah, untuk present future yang disebut hanya future doang kan, satu ini kan? Oke. Right. Present future. Kita buat kotak sini, lihat present future. Future saja. Oke. Berarti satu tenses kan? Oke. Nanti diambil tangganya hanya satu. Kalau dua tenses tangganya diambil dua. Kalau tiga tangganya diambil tiga gitu ya. Oke. Nah, future. Oke. Berarti satu diambil karena future kan, tangganya diambil satu. Nah, lihat di sini. Nah, future isinya apa? Will ditambah verb base. Berarti subject will ditambah verb base itu ya. Lalu turunkan subjeknya apa? She kan? Nah, she. Kemudian verb base-nya menjadi tetap sing. Will-nya ya turun menjadi she will sing a song. Kan gitu? Oke. Pindahkan ke atas kemari, she will sing a song. Ketika jadi past ingat yang tadi ini ya. Oke, ketika jadi past 5, oke, past, maka gimana? The first verb right coming after the subject is converted into past. Will dirubah jadi apa? Jadi would. Ini kan will jadi would kan? Oke. Jadi will itu dirubah jadi would. Jadi would ya. Oke. Nah, pindahkan would, sisanya copas saja. She would sing a song. Paham? Oke. Number 7. Future continuous. Future continuous. Ada dua apa ini? Dua tenses, 1, 2 yang disebutkan. Present jangan dihitung ya. Future berarti nanti dua tangga yang diambil. Oke. Dan ada tanda ini nanti ada gunanya ya, tanda yang ini. Oke, lihat. Kita ke bawah, future continuous. 1 berarti satu tangga masuk. Oke. Nah, future isinya apa tadi? Lihat di atas. Lihat di atas. Will ditambah verb base. Nah, subject will verb base. Nah, continuous masukkan, berarti tangga yang ini diambil, tangga kedua, karena ada kata continuous. Ya. Kemudian masukkan ini. Oke, continuous. Nah, lihat lagi di sini continuous to be ditambah apa? Verb ing. Masukkan ke bawah. To be ditambah verb ing. Cuma ingat, penulisan harus begini, subject will verb di bawah ini harus sejajar ditambah verb ing. Tadi kan masing-masing syaratnya sudah ya. Future subject ditambah will, continuous to be ditambah verb ing. Baru masuk nanti ini. Nah, ini maksudnya adalah ya, to be-nya menyesuaikan ke atas. Sekali lagi, to be-nya yang mau masuk sesuaikan ke atas. Jadi apa jadinya? Jadi verb base setelah will kan verb base harus ya, verb base ya. Maka to be-nya harus verb base. Jadi pilih nanti apa, kita lihat ya. Ayo kita lihat subjeknya apa tadi? She kan, turunkan saja she-nya. Kemudian ke ujung dulu sini biar selesainya gampang ya. Ini dulu verb for, verb ing daripada sing apa? Jadi singing kan, yang belum mana? Turun will dan ini kan. Oke, jadi will turun. Tinggal ini. Oke, menyesuaikanlah to be yang dipilih. To be yang dipilih adalah verb base. Gitu, dia ke atas kan gitu. Tanda panahnya ke atas. Jadi to be verb base itu dasar ya. Kata dasar daripada to be mana? Berarti ini nih, to be. Kan gitu kan? Kita lihat di sini. Nah, to be ya, be. Verb base-nya adalah ya be. Jadi muncullah nanti di sini apa? Be ya. Oke. Ayo kita baca. She will be singing a song, kan gitu kan? Jadi itu dia. She will be singing a song. Kita pindah ke sini. Oke. Lihat, she will be singing a song. Ketika jadi past, satu aja yang disentuh, jangan ini ya, tapi ini aja. Jadi bentuk pastnya apa? Will ditambah would. Itu ya. Jadi bentuk pastnya
ya, hanya kata kerja pertama yang datang setelah subjek berubah bentuk past. Will menjadi apa? Jadi would. Paham? Will jadi would. Pindahkan would. Sisanya sama seperti tadi. Just copy paste the remaining words, ya. Okay. She would be singing a song. Selesai. Sudah dapat 8. Oke, sekarang nomor 9. Ada berapa tenses? 1 ya, perfect aja kan? Oke, 1 tenses. Berarti nanti 1 tangga yang diambil ya. Oke. Oke, selesai, masuk ke perfect. Perfect yang disebut berarti 1 tangga aja diambil. Nanti kalau 3 tangga, contoh ini. Future nomor 15, future perfect continuous. Paham? Berarti 3 tangga diambil. 1 2 3, 1 2 3 gitu ya. Oke, sekarang kita nomor 9, perfect. Nah, perfect oke, 1 saja, berarti 1 tangga diambil. Baru kemudian kemana? Lihat yang di sini di atas, cepat. Has atau have ditambah verb 3, turunkan ke bawah. Subject has, have ditambah verb 3. Langsung dikonversi, subjeknya tadi apa? She kan, turunkan. Verb 3-nya langsung di ujung dulu. Verb 3 daripada sing apa? Sang. Ingat ya, jadi sang. Nah, pilihlah ini. Apa yang muncul ke bawah? Nah, tentu kita lihat she, kemari. She pakai apa? Has kan? Nah, maka ini pilihannya apa? Has. She yang dipilih has bukan have ya. Jadi she has. Gitu ya. Jadi she has sung a song. Itu di bawah sudah jadi she has sung a song. Maka masuk kemari jadi apa? She has sung a song. Nah, ketika jadi past, has-nya berubah jadi apa? Kan gitu kan? Karena kan the first verb right coming after the subject is to be converted into past. Jadi has jadi apa? Tentu jadi had ya. Oke. Nah, kita lihat has-nya ini. Oke, menjadi has have kan? Verb 2-nya apa? Nah, itu verb 2-nya past-nya bentuk had ya. Jadi had lah yang diletak di sini. Kan gitu kan? Letak di sini had. Oke. Sisanya pas. Just copy paste. Selesai nomor 10. Okay. Now we go to ini nomor 11. Good. Okay. Present perfect continuous. So nggak yakin nih kok bisa begini ya bentuknya. Okay. Perfect continuous. Nomor 11. Okay, perfect dengan continuous. Okay, perfect continuous ya. Perfect continuous. Ada 2, 1, 2. Berarti digabung nih. Mana lihat ke atas, perfect sama continuous mau digabung. Perfect dengan continuous ya, perfect continuous. Lihat. Perfect 1 tangga dimasukkan, kemudian kita lihat ke atas, perfect yang ini turunkan ke bawah. Subject. Jadi subject has ditambah verb 3 kan. Kemudian mana yang perlu lagi? Continuous. Tangga kedua masukkan. Oke. Kemudian lihat di situ continuousnya to be ditambah verb ing, letakkan ke bawah. To be ditambah verb ing. Ini harus sejajar ya. Ini harus sejajar karena mau masuk ini. Ingat ke atas ya, penyesuaiannya nanti ke atas. Jadi apa gitu. Oke. Atuh. Oke. Ayo kita konversi. Subjeknya tadi apa? She. Kemudian ke ujung dulu kemari. Oke. Verb 4-nya karena verb 4 kan singing kan. Jadi singing. Oke. Kemudian subjek she. Pilihannya tadi udah tahu kan? Tentu has ya, ini jadi has kan. Oke, turun jadi has kan. Tinggallah ini. Setelah has dan have minta apa? Verb ketiga ya kan. Apapun yang masuk setelah s dengan have verb 3, maka di sini harus apa? To be mau masuk kan. Oke. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Oke. Oke. Jadi verb 3 daripada to be. Jadi apa nih? Nah, kita lihat. Verb 3, verb 3 of to be. To be kan ini. Verb 3-nya mana? Lihat. Berarti ini kan verb 3-nya. Oke. Been-nya aja. Jadi verb 3-nya apa? Nah, tuh dipilih apa? Been. Maka di sini jadi been. Nah, kan gitu kan jadinya. Maka she has been singing a song. Tuh. Jadi ya. Oke. Ini she has been singing a song. Ini karena begini nggak nampak. Ketika jadi past, has-nya menjadi apa? Has jadi had kan gitu ya. Oke. Has jadi apa? Had kan? Tuh had. Maka letak di sini had. Maka tinggal copy paste she had been singing a song. 13 1 2. Kita buat cepat, oke. Future perfect. Oke, future perfect. Yang pertama tangga 1 masukkan future will ditambah. Oke, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua perfect.
tangga kedua masuk. Oke. Kemudian perfect isinya apa? Has, have kan? Tuh meletakkannya ke bawah. Tentu tanpa subjek lagi karena yang kedua kan. Oke, baru kita terjemahkan. Tuh masuk ya. Subjeknya she. Kemudian di ujung verb 3 sang, ya kan? Sang. Will-nya tuh turun. Nah, lihat di sini, ini has, have, kan gitu kan? Apapun yang masuk setelah will harus verb base. Yang dipilih apa dari has, have, verb base-nya mana? Ini lihat ini. Verb base have, has apa? Have, kan gitu karena verb base kan. Oke. Maka verb base daripada has, have apa? Kita lihat di sini has, have, verb base-nya iya yang dipilih have. Maka ini jadi muncul apa? Have. Menjadi she will have sung a song. Itu jadi she will have sung a song. Ketika jadi past, ingat tadi? Lihat tadi, the first verb right coming after the subject is to be converted into past. Berarti yang mana disentuh? Hanya will ini kan? Past tense-nya kita udah tahu. Balik lagi. Will menjadi apa? Would. Ya, letakkan would. Kemudian copy paste lagi. Okay, she would have sung a song. Okay. Selesai future perfect continuous. Ini ada 3 ya. Future perfect continuous. Okay. Satu tangga masuk apa? Future ya. Jadi tuh atas masuk ke bawah. Kemudian apa lagi? Perfect kan? Masuk ke tangga kedua. Isinya apa? Perfect tuh digabung 3 berarti ya. Has, have masuk ya kan? Has, have. Oke. Nah, ininya kan sudah masuk ya. Has, have. Oke. Kemudian yang ke terakhir continuous. Kemudian masuk tangga ke terakhir continuous. Di atas lihat continuous itu isinya to be ditambah verb for. Tetap sejajar gitu ya. Berarti begini, tetap menyesuaikan ke atas. Ayo kita konversi. Subject she, kemudian terakhir singing ya kan? Oke, barulah will-nya menjadi tetap will. Ini tadi sudah tahu. Verb base-nya apa yang dipilih? Verb base-nya apa? Dari has, have. Ya. Tuh, jadi have kan? Jadi have. Kemudian yang ini tinggal to be menyesuaikan verb 3-nya. Jadi apa? Apa to be dari verb 3? Kita lihat verb 3 daripada to be adalah tuh ya, yang diambil apa? Been. Kan gitu? Maka menjadi been. Tuh. Maka menjadi she will have been singing a song. Itu dia. Oke, she will have been singing a song. Ketika jadi past, mana yang disentuh hanya satu ini aja. Yang lain copy paste kan? Oke. Will past tense-nya apa? Will past tense-nya past tense-nya would kan? Langsung letakkan would, sisanya past. Oke. Fine. Selesai. Ya. Nah, itu dia. Alright. Oke. Dapat ya? Udah selesai. Itu saja dulu. Tentang nanti negatif sama interrogatifnya sangat gampang ya, tapi tidak hari ini, sangat gampang, hanya perkara detik saja. Oke, ini aja dulu dipahami. Jadi kalau memahaminya nanti di download aja dulu videonya, bisa dipahami, diulang-ulang pelan-pelan. I make it quick ya, okay, because of the time ya, it's very limited. Okay, that is it for today. I hope you can understand what we've been through. Okay, see you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.